alasan karena sah. Mana ada tamu wajib, woi. Woi, mana ada tamu wajib? Sabar, Le Bayu, sabar Le Bayu. Le Bayu sabar Le Bayu. Jangan dipelintir isi Alkitab orang, jangan dibilangnya dia punya kesimpulan kamu Bayu. Jangan kamu suka menyimpulkan yang bukan yang isinya gitu loh. Sudah cukup, Bunda Aritonang, tolong dijawab. Enggak, biarin aja dulu dia. Saya itu ya. Saya itu sebenarnya tidak mau debat kusir. Selesaikan dulu Kak Hotasi, silakan. Kalau Jadi bisa kamu tadi itu kan ditunjukkan mengatakan, datanya. Hei Bayu, kamu tadi jadi gini, mana dalilnya Besarkan saya, Le. Ustadz? Dengar, mana dalilnya Ustadz yang mengatakan ada bidadari surga itu? Bersih tunjukkan ya, Ustadz mana yang mengatakan tentang bidadari Besarkan saya, Le. surga itu apabila dia sudah dipakai suaminya, Aduh, dia akan sebentar lah dulu Bayu. Kalau enggak, kamu aja yang apa? Yang lainnya tuh demen banget sama makanan ini. Dia serang saya masalahnya ini. Gak terima dia. Karena kamu ada kesimpulannya loh Bayu. Sebentar kamu bilang, dulu. oh, itu adalah Aduh, istri ya yang kamu Allah, bilang ya itu dihilangkan gitu loh. Nih. Ya ini loh, Buat kau buka saudaraku matamu ini, Bayu. buka matamu, besarkan dulu. Tolong dulu besarkan, kau buka Saudara matamu Bayu ya. sabar. Kenapa? Biarkan Saudara dia Bayu buka sabar matanya. biar Bunda Nora yang hajar. Mana ini? Dulu, kamu jangan pelintir apanya. Coba besarkan dulu. Udah diam Sebentar kau dulu besarkan Bayu. ini. Saya menunjukkan data Besarkan dulu. Nora. Aduh, inilah makanya sebenarnya saya tuh tidak mau minta apa ya. Ampun aku. Coba mana Lihat dia, ini Bayu? terjemahan King James Version. Mana? Di King James Version ini Matius 19:29 ini ada kata wife. Kau paham? Nah, Kau buka Wanita, matamu ini. kan? Kau mana? Mata. kamu wanita kan? Perempuan kan? Mana? Ada di Wife dalam ini situ apa, Kristen. wife? Perempuan itu mencakup Wife ini apa? semuanya manusia. Woi. Hei, perempuan Wife ini apa? Itu mencakup semuanya. Tidak. binatang dinyatakan apa di situ ini? orang Kristen. Buka mata. Apa ini binatang? Le Bayu jaga Le Bayu. Le Bayu jangan gitu Le Bayu. Makanya Itu saya sudah perempuan Le Bayu. Ya bilang Allah, nggak tadi. boleh gitu Le Bayu. Aduh. Jangan gitu Le Bayu. Ya Allah, nggak boleh gitu Le Bayu. Tahan diri lah kita. Biarlah Kita tetap harus bisa Bunda menahan diri Nora yang teman-teman menghadapi mengatasi perempuan. itu gitu loh. Kalau itu Nora yang memaki dia nggak apa-apa, sama-sama perempuan orang itu Leko. Iya. Tahan dulu kita, tahan diri kita. Ya lanjut itu Nora. Lanjut Bunda. Iya, saya mau minta data dari Kak Hotasi bahwa Wife poligami itu itu perempuan diwajibkan, Kak. ya, Bayu. Saya minta Dengar, data. Saya Bayu, enggak, saya wife minta itu data. perempuan. Tidak, dia dinyatakan di situ orang Kristen. Kamu tahu nggak? Perempuan itu mencakup keseluruhannya. Bisa yang seiman dengan kamu, bisa yang tidak seiman dengan kamu. Paham kamu di situ? Nanti kita bahas itu, Kak. Sekarang saya minta data di mana kami diwajibkan untuk poligami laki-lakinya. Oke. Dalam surat apa, Kenapa? Kak? Diwajibkan kata Kakak kan? Oke. Saya tunggu saya selesaikan. Saya tunggu saya tunjukkan dulu tentang Ustadz yang mengatakan bahwa bidadari di surga itu adalah dari umat Saya tidak minta bidadari, Kak. Saya tidak minta bidadari. Saya minta di mana Kakak tadi, kenapa di Islam itu diwajibkan berpoligami? Saya minta. Tunggu. Karena Anda tadi yang Masih sudah minta kasih menyimpulkan data, kan? Al-Quran saya ya. Ya. Loh, saya tidak menyimpulkan dari pembahasan kamu, dari Aduh, Kak. pembahasan Kak Nora Kakak yang tadi mengatakan diwajibkan Muslim berpoligami, itu Kak. diwajibkan Allahu Akbar. berpoligami. Ya, mana datanya, Apabila Kak? dia mengalami Datanya. Datanya, Kak. Datanya. Gimana sih? Oh, nggak benar. Datanya mana? Mana datanya, Kak? Tunggu. Finalize. Yuk. Semangat Kak. Jangan kau langsung naik ke atas. Nah, nih bisa Itu masuk fitnah itu ya. Itu masuk fitnah itu. Kalau nggak ada data. Saya minta. Gak usah kau asal ngomong fitnah. Enak kan tempatnya? Para sinjil dari sendiri. Di QS An-Nisa 3. Udah, ayat tersebut berbunyi. Dan jika Bacakan. kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak perempuan, yatim atau bilang kamu, ketika keadilan di sini dikatakan, dengar ya. Jangan kamu Dalam Islam, jelaskan, poligami bacakan. diizinkan. Udah? Dengan Jangan kamu syarat jelaskan, tertulis. bacakan. Kamu baca di QS An-Nisa. Hei, apa Bayu? Kamu jangan sol-sol ngancam. Kamu jangan bilang fitnah-fitnah.
bacakan surat An-Nisa ayat 3. Diam dulu kau dulu. Prestasi. Temui saya. Tadi Anda Prestasi. Kamu bilang pula saya fitnah. Sebentar, Bang Kamu Cruz. sendiri saja kau Tadi bilang Anda wave itu bisa mencakup untuk keseluruhannya, tahu? siadap. Kau dari tadi banyak kali cincongmu. Saya bacakan surat An-Nisa ayat 3. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zolim. Di mana di sini diwajibkan menikah? Kan dikatakan, jikalau kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, ya kan? Maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi itu 2, 3, atau 4. Tapi kalau memang khawatir tidak mampu, hanya 1. Di mana di sini diwajibkan? Statement kau tadi mengatakan di Islam diwajibkan poligami. Di mana? Kenapa Surat kamu An-Nisa ini memberikan keterangan Islam itu bisa beristri lebih dari 1, 2? saya mengatakan, makanya Anda diam. Telinga Anda di dalam dikorek. hal nafsu. Kak Hotasi, saya di sini mau diskusi dengan baik ya. Sebenarnya, saya tadi menjelaskan dengan baik. Saya menjelaskan dengan baik. Di Islam diperbolehkan poligami, tidak diwajibkan poligami. Karena kalau diwajibkan laki-laki berpoligami, itu pasti akan habis perempuan dan akan banyak istri-istri perempuan-perempuan yang akan dinikahi laki-laki. 1 laki-laki 4 perempuan. Karena apa? Itu wajib. Hukum wajib itu harus. Paham Anda ya? Paham ya? Tapi saya katakan di sini boleh berpoligami dengan syarat apa? Berlaku adil. Terus diperbolehkan karena apa? 1, karena kesehatan. 2, karena apa? Karena mungkin seksnya berlebihan atau hiperseks. 3, karena apa? Ekonomi. Mungkin laki-laki itu banyak duitnya. Dia ingin berbagi kepada wanita yang memang mungkin dia rasa pantas dan wajib untuk ditanggungi. Heran aku, telinga kau dari tadi nggak pasang. Kau kemana aja, terus bro? gimana? Terus kenapa? Artinya dari penjelasan kamu itu, Nora, dari penjelasan kamu itu, artinya berarti kamu setuju dong dengan hal poligami itu. Kan Sekarang begitu, dengarkan itu tadi saya pertanyaan baik-baik, yang datang naik Kak ke rumah, Hotasi. kan? Kak Kenapa Hotasi yang Muslim baik itu hati. mau Kak Hotasi yang berpoligami? baik hati, dengarkan Dan saya kalian bilang baik-baik. di Kristen itu pun Dengar. ada dalam. Berarti aku. Saya bilang tidak ada dalam. Berarti kau ini dari tadi framing aja sama saya ya. Kak Hotasi, dengarkan saya baik-baik. Dengarkan saya baik-baik ya. Ya. Saya bukan mengatakan setiap perempuan itu harus mengizinkan suaminya. Saya seorang perempuan. Saya memiliki rasa cemburu ketika suami saya harus berbagi kasih ya kepada perempuan lain. Tetapi inilah makanya saya bilang, mikirkan baik-baik. Ketika suamimu banyak duit, ya, dia jajan di luar sana. Kau lebih bagus suami itu kau tuh berzina. Ya mungkin seperti itu maumu. Nah ini sekarang tantangan buat perempuan. Bunda Nora suruh buktikan dong. Bunda Nora suruh buktikan. Dia bilang tadi menuduh loh, wajib poligami. Suruh buktikan itu. Saya sudah bilang, mana buktinya kalau wajib? Saya sudah baca surat An-Nisa ayat 3 tadi. Tidak diwajibkan, diperbolehkan. Tapi kalau kamu khawatir tidak bisa berlaku adil, lebih bagus 1 saja. Ayo, kamu jadi fitnah loh. Kamu fitnah Al-Quran saya kau ini. Kau bilang diwajibkan. Statement saya dari tadi tidak ada yang mengatakan wajib. Ayo silakan. Data Kau dong, kasih. Bu. Bawa data. Mana wajib poligami? Mana? Kau tasi. Wajib poligami di dalam surat An-Nisa. Di mana bisa ketemukan di ayat berapa? Akan saya bacakan. Nama Tuhan Yesus, Nora. Kamu cuci dulu darah kamu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus itu. Nggak nyambung, Dan nggak kamu nyambung. pernah Mana melakukan datanya? perjamuan kudus. Bayu. Cuci dulu darah Bayu. dengan hal itu baru kamu berkoar-koar tentang hal kitab Kristen. Karena kamu pernah dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Kecuali kamu sudah ganti nama kamu, tidak Nora lagi. Kalau memang itu dibawa Nora, Kak Nora itu dari agama Kristen kamu Nora. Kamu jangan seperti itu.
kita sama-sama aku tidak mengkhotbah di sini. Yang jelas kamu pernah dibaptis. Tapi kalau kami Muslim murni, dari awal kamu lahir di bawah kandungan pun kamu sudah Muslim, aku bisa menerima keterangan kamu ini. Kamu dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus, Nora. Kamu sudah melakukan perjamuan kudus. Buktikan dulu, Mbak. Buktikan dulu, dari suami kamu, sehingga kamu seperti ini. Nggak boleh kamu seperti itu, Nora. Jangan pindahin topik, buktikan dulu mana wajib poligami. Itu dulu. Jangan pindahin topik, Mbak. Jangan mau dibawa pindah, Mbak Nora. Suruh buktikan. Kamu dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Itu aja. Udah. Jadi, kalau kamu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, kalau memang masih nama kamu itu yang kamu bawa. Saya tidak peduli dengan baptisan-baptisan yang dulu. Di zaman jahiliyah. Di zaman yang edan. Saya katakan Masalah edan bagi itu kamu diri saya. tidak peduli itu urusan Karena kamu. saya menyembah Yang jelas manusia. kamu Udah dibaptis diam. di dalam Saya minta kamu jangan fitnah Al-Quran saya. Kau mengatakan di dalam Islam wajib poligami. Tunjukkan datanya sama saya. Surat An-Nisa ayat 3 tadi sudah saya bacakan. Tidak ada diwajibkan. Jikalau kamu khawatir tidak bisa bersikap adil, cukup satu saja. Di mana situ diwajibkan? Kau Kalau fitnah memang saja. tidak ada Oke. Kau diam dulu. Kalau memang tidak ada. Diam dulu sebentar. Satu lagi. Saya tidak ada mengatakan bahwa di dalam Bibel kau ada poligami. Saya cuma mengatakan di dalam tidak kitab ada suci kewajiban. kau, Kenapa di kamu dalam menjelaskan kitab tentang suci poligami kau itu? tidak ada larangan Kenapa kamu poligami. menjelaskan tentang poligami? Oh Tasi, beginilah kalau kau kepenuhan Roh Kudus kau itu. Apa yang ditanya dijawab yang lain. Sekarang kau terangkan mana wajib poligami. Kalau tidak ada saya minta kau minta maaf di sini. Saya tidak terima Al-Quran saya kau nisa seperti ini. Cepat kau minta maaf kalau memang tidak ada. Minta maaf kau. Saya tidak terima. Cepat minta maaf kau. Minta maaf kau kalau kau sudah memfitnah Al-Quran saya. Tidak ada diwajibkan poligami. Cepat. Saya tidak terima. Saya tidak terima. Cepat. Oke. Kalau tidak ada diwajibkan di dalam Quranmu tentang poligami, aku tidak ada diwajibkan di dalam Quranmu. Aku minta maaf. Poligami. Udah minta maaf dia, udah cukup. Diwajibkan di dalam Quranmu. Aku minta maaf. Poligami. Udah. Double suara nih. Diwajibkan di dalam Quranmu. Aku minta maaf. Poligami. Si Hotasi itu dua perangkat dia, dua perangkat. Satu perangkat aja deh. Si Hotasi itu. Wih, satu perangkat aja. Double, Satu perangkat. Double suaranya, Mbak. Oh, Tasi, satu aja. Udah minta maaf dia, Mbak Nora. Udah, lanjut. Udah minta maaf dia. Lanjut. Sekarang yang kedua. Kau tunjukkan kalau kata wife itu adalah perempuan. Setahu saya itu adalah istri. My wife. Bukan perempuan. Perempuan itu ladies. Makanya ladies and gentlemen. Bukan berarti wife and gentleman. Tunjukkan sama saya wife itu adalah perempuan. Silakan. Itu bahasa Inggris. Makanya ditunjukkan biodatanya. Wife itu bukan perempuan melainkan istri. Bisa ladies, perempuan, bisa woman. Tapi wife itu istri. Kalau original Dia tesnya itu mengatakan itu perempuan. Kalau original tesnya itu Gunaika. Original tesnya Gunaika kok. Lanjut. Silakan Ota. Silakan. Buka mute Anda. Satu perangkat aja. Saya nggak terima kayak begitu kau. Apa yang saya jelaskan tidak masuk ke kau terus kau framing. Fitnah pula kau itu. Buka mic-nya. Boleh. Ada kalau ada yang lain mau naikkan, naikkan aja. Ya, boleh iklan Naikkan dulu yang yang 1 lain. menit. Siap. Kabur kan? Masa Allah. Kabur. Ya, kalau udah kabur boleh bicara nggak nih? Saya juga jantungan dari tadi mau bicara, Bang Andi. Boleh ya. Bang Andi, ya. Bang Andi minta lu Bang Andi tadi udah aku pun udah agak takut nih. Minta dulu sama itu Nora, boleh nggak bilang? Mbak Nora izin ya, boleh bicara ya. Inilah yang disebut
korban daripada STT Nias dan STT lain. Dia hanya membawa doktrin-doktrin Islamologi, doktrin-doktrin Islamofobia, doktrin-doktrin pembenci Islam. Mereka membaca di berbagai tempat bahwa Islam itu wajib poligami. Didoktrin dalam diri mereka untuk membenci Islam. Setelah masuk ke sini, dia tidak bisa membuktikan argumentasinya. Dengan terpaksa, Tidak tersambung. dia minta maaf. Menjadi jahat. Ini lagi. Untuk itu, teman-teman Kristen, marilah hilangkan kebencian terhadap Islam. Ayo diskusi berdasarkan data. Itu dari saya ya. Malam ini juga kami akan bongkar nanti bagaimana STT Nias juga sudah minta maaf, mengklarifikasi atas dosa-dosanya selama ini. Untuk itu, kalau tidak mengerti tentang Al-Quran, nggak usah berpendapat nih. Mbak Dora udah jelas tadi Anissa ayat 3 ya. Di sana itu adalah solusi. Kalau laki-laki mampu untuk berbuat seadil-adilnya atau berbuat adil, boleh menikahi perempuan melebihi dari 1, bahkan boleh sampai 4 kalau bisa adil. Tapi kalau nggak bisa adil, penekanannya terakhir cukup 1 saja. Hanya di dalam Al-Quran tertulis menikahi cukup 1 saja. Kalau di Bible saya belum pernah membaca hukum kawin di Bible itu cukup 1 saja. Nggak ada tertulis begitu. Tapi dengan logo tadi ibu tadi, setelah dia minta maaf, keringat dingin, kemungkinan gemeteran, dia minta maaf, baru kabur. Terima kasih. Lanjut lagi. Boleh saya sapa tamu sebentar? Terima kasih. Lanjut lagi. Oke, Karina, selamat malam. Buka mic-nya. Agama apa? Karina, Ya. selamat malam. Ya, selamat malam Agama Karyana apa? Pak. Karina, Karyana. selamat malam. Ah, Ya. Agama apa? Agama Selamat malam apa? Karyana. Selamat malam semua. Agama apa? Saya Kristen Advent Pak. Oke, di mute dulu ya. Saya sapa dulu ya. Ya. Pardede Parholo. Apa? Pardede Parholo. Selamat malam. Agama apa? Selamat malam. Agama apa? Kristen Pak. Oke, ditutup mic-nya dulu ya. Kita sapa dulu tamu dulu semua ya. Husein Hutasoid. Apa? Hutasoid dah. Hutasoid betul. Husein Hutasoid. Husein Hutasoid, jangan sempat itu Nora senyum ya. Dibuka mic-nya. Husein Hutasoid. Ya, selamat malam. Selamat malam. Agama apa? Ya, selamat malam. Selamat malam. Agama apa? Nasrani, Kristen. Kristen. Oke ya. Malam. Agama apa? Malam. Oke. Ditutup mic-nya dulu. Ditutup mic-nya dulu. Oke, mic-nya ditutup dulu ya. Oke, lanjut itu Nora. Ada 3 saudara kita Kristen. Dan untuk yang Muslim di bawah, jangan lupa di tap-tap ini agak goyang akun ya. Agak goyang waktu dipanggil orang apa nih doublingnya, tolong di tap-tap layar yang kencang ya. Lanjut. Ya, silakan Kak. Ini apanya nih? Itu stikernya ini mengapa? Siapa namanya ini? Karyana ya? Stikernya berada di tengah sih ganggu. Karyana, silakan Kak. Oh, lagi sholat Bang Faruq. Bang Faruq lagi sholat. Bang Faruq habis sholat kalau dengar nanti ditaruh aja di atas itu Nora ya, stikernya. Lanjut. Karyana Bu Nora. Bu Nora Aritonang. Ya. Baru Aritonang, saya Nyonya Aritonang Bu. Ya, silakan Kakak. Ada yang bertanya. Jadi kita yang tanya, saya materinya apa tadi ya kira-kira? Enggak, saya kasih topik tadi. Topiknya tadi masalah perkawinan. Sekarang masalah rumah tangga, dia perempuan kan yang ngomong nih. Kalau di Islam boleh nggak sih cerai?
Kalau di Kristen boleh nggak sih cerai itu aja ya? Kan tadi perkawinan udah. Ya kita Mbak Karyana, di Kristen boleh cerai nggak sih? Silakan. Oh, di Kristen nggak boleh cerai karena yang mempersatukan adalah Tuhan. Mempersatukan adalah Tuhan. Karena kita berjanji di gereja, disaksikan oleh hamba Tuhan yaitu pendeta. Mungkin Bu Nora tahu itu ya. Kalau Kristen itu nggak boleh bercerai kecuali bercerai oleh kematian gitu. Itu di kita Kristen. Itu sudah sumpah apa ya? Sudah janji yang sangat sakral gitu. Di gereja itu bagi Kristen nggak boleh bercerai. Suami istri yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Karena kita berjanji di altar di gereja, sangat sakral. Suami istri Cukup, gitu, Bu. Pak. Ya. Sudah. Kasih data Matius 5 31 32 benar Laura. Lanjut. Matius 5 31 32. Saya bacakan ya, Matius 5 31 sampai 32. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, yang menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Ya, benar. Benar, Bu. Itu sangat Berarti benar. Boleh dong. Boleh cerai bilang ya. Iya. Ya, berarti begini, boleh dong. begini Pak, begini Bu, begini. Peraturan tidak boleh, tapi dilanggar sama orang bukan berarti boleh. Itu loh. Itu kan, itu melanggar hukum. Nah, ada orang bilang, ada pertanyaan tadi, bagaimana kalau berzina? Kakak Ariana, tolong dulu ya. Tolong dulu Kak. Kakak ada kitab di situ Kak, biar enak juga kita nih. Kalau saya membaca berarti nggak masuk ke Kakak. Saya sedang tidak pegang Alkitab. Oke, gak apa-apa. Saya bacakan, ini saya bacakan. Telah difirmankan juga. Berarti ini firman. Firman siapa? Firman Tuhan. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Berarti Jadi boleh. maksudnya Kak, berarti boleh. Jangan asal ditinggalkan aja. Gitu loh. Jangan ditinggalkan bertahun-tahun tanpa ada pastinya. Kasihan dong istrinya ini, aturannya dia bisa menikah lagi, dia dapat kehidupan yang baru, dapat suami yang baik. Jadi tidak bisa, gara-gara apa? Suaminya tidak memberikan surat cerai. Begini Bu Nora, konteksnya itu dalam arti di situ, konteksnya. Biar saya artikan di dalam hal kekristenan ya. Berarti kalau dia menceraikan istrinya, artinya dia sudah selingkuh dengan laki-laki lain. Baru itu artinya boleh. Itu Bu. Ya, berarti boleh dong. Berarti boleh. Ya, begini. Kan di situ jangan gini Bu, gini. Artinya gini. Begini, Kak. Kalau suami saya, saya ceraikan tiba-tiba karena saya ada sesuatu nggak bisa. Tapi kalau suami saya sudah terbukti selingkuh, ya udah. Berarti sudah melanggar aturan, gitu. Gitu artinya. Begitu loh. Sekarang begini Kak, sekarang yang kita lihat terjadinya KDRT Kak. Ya. Jadi ketika saya sering dipukul sama suami saya, bahkan mungkin sampai opname di rumah sakit sana Kak. Jadi saya mau mempertahankan laki-laki seperti itu hanya karena perintah di dalam kitab itu. Gini Bu Nora, Alkitab itu tidak kaku ya, kaku. Dalam arti nggak boleh, kecuali kalau seperti itu ya. Itu hal yang sudah. Tadi Ibu bilang nggak boleh. Loh, gini loh. Nggak. Gimana ya? Kok nggak mengerti bacain Bu Nora, Matius 19 nomor 6. Oke, sebentar. Kok kaku? Jangan kaku lah. Nggak kaku saya. Bacain Kok saya data. kaku? Bacain aja pakai data. Ya. Matius 19 nomor 6 ya Bang Handi. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Tuhan
tidak boleh diceraikan manusia. Betul. Tuh nggak boleh nggak boleh cerai, Mbak. Betul. Betul. Nah, jadi kalau kasus KDRT begitu, bagaimana Kak? Kita bertahan terus sama suami kita, Kak. Ya, ini kan di dalam Tuhan cerita konteksnya. Tapi kalau sudah tidak di dalam Tuhan, ya itu kan sudah di luar konteks, Ibu. Masa sih? Aduh, itulah. Nggak bakal mengerti kalau nggak secara iman, ya. Jadi kalau bukan yang tidak mengerti saya atau Ibu sebenarnya sih, Bu. Ibu yang tadi mengatakan apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia, kecuali dalam keadaan zina. Bisa cerai. Dipukuli. Dipukuli Tuhan juga marah kalau kita bodoh. Loh, di mana di sini dikatakan dipukuli, Bu? Nggak ada KDRT, Bu. Tapi Ibu bilang tadi KDRT. Loh, saya makanya bertanya, Bu. Kalau hukum di dalam kitab suci Anda tidak boleh bercerai, ya kan? Hanya boleh bercerai karena adanya perzinahan, perselingkuhan. Terus bagaimana sekarang kasus-kasus yang terjadi, contoh KDRT? Kan itu saya bilang, Bu. Berarti boleh juga kan, Bu? Bukan boleh namanya itu, Bu. Itu prakteknya. Dalam hal prakteknya itulah seperti itulah, Bu. Terbukti ini kita karena sebab saya akibat. Bertanya di sini, Bu. Begini, Bu. Kalau terjadi KDRT di dalam rumah tangga itu selama bertahun-tahun, si perempuan, si istri sudah tidak sanggup lagi. Apakah boleh untuk bercerai, Ibu? Bu. A boleh, B tidak. Bu, begini, itulah gunanya pendeta. Untuk memediasi. Kenapa bisa KDRT? Pasti ada sebab akibat, ya kan? Berarti ini sih nggak mungkin diam-diam saja di KDRT, Ibu, karena melawan atau apa? Itu semua sebab akibat, Bu. Itu udah beda kasus. Betul sekali, Bu. Betul. Sekarang masalahnya badan kita sudah mau hampir habis dipukul suami kita. Nah, saya sebagai korban KDRT, saya mau ingin bercerai dengan suami saya. Sekarang pertanyaan saya, apakah boleh atau tidak? Oh, perlu jawaban boleh atau tidak. Kalau sudah seperti itu Bu, udah di luar konteks, ya. Berarti nggak di dalam Tuhan. Itu nggak di dalam Tuhan. Kalau sudah memukul suami, memukul istri, tidak di dalam Tuhan, silakan aja bercerai. Oke, itu maksud saya. Kalau Ibu mengatakan perselingkuhan, itu juga sudah bukan di dalam Tuhan, Bu. Iya. Tapi kenapa hanya perselingkuhan saja baru boleh cerai? Sementara sekarang ini KDRT, suami pemabuk, penjudi. Gini, Bu. Kita harus bertahan sama seperti itu, Bu. Bu Nora, Ibu kok bahasnya dari yang negatif. Kalau Tuhan ini, kalau sudah dipersatukan yang suami istri di dalam Tuhan, jangan dibahas yang di dalam iblis, di dalam Tuhan, Ibu. Kalau satu iblis, satu menjadi contoh gini, Bu. Contoh gini. Dipersatukan di dalam Tuhan. Tadinya baik-baik, tiba-tiba ada perubahan. Suaminya nggak konsisten, jadi pemabuk ini segala macam. Ya, boleh ditinggalkan. Tuhan pasti gini loh. Tuhan mengampuni orang-orang yang meninggalkan suaminya karena sudah tidak tahan lagi. Itu beda. Beda konteksnya, Ibu. Ya. Jadi jangan jangan letter-letter mengartikannya. Bukar, sebentar dulu lah, Bukar, ya. Bukar ini seolah-olah membicarakan rumah tangga yang Ibu lihat di depan Ibu dengan kehidupan Ibu yang memang baik-baik saja. Jadi bagaimana orang lain, ya kan, yang rumah tangganya itu tidak baik-baik, Bu? Apakah hidup ini selamanya mulus, Bu? Kita masuk di dalam Tuhan itu. Jangan dulu, Bu. Tunggu dulu, Bu. Jangan tapi nggak masuk ke apa, Ibu? Tolonglah dulu, Bu. Kita bicara sesuai kenyataan sekarang deh, Bu. Tengok yang di TV-TV itu, Bu. Ya. Sekarang banyak berita suami memukul istrinya. Suami tidak bertanggung jawab kepada istrinya, ditelantarkan, bertahun-tahun ditinggalkan tanpa adanya surat cerai. Nah, ini susahnya. Kalau di dalam Islam, ya, Bu, 3 bulan berturut-turut kalau suami tidak memberikan nafkah kepada anak istrinya tidak ridho dan dia melaporkan kepada pengadilan, itu sudah jatuh talak 1, Bu. Kalau sampai 3 bulan berikutnya, diam dulu loh, Bu. Saya menjelaskan dari sisi keislaman saya. Jangan saja, Bu. Nanti nggak masuk ke Ibu. Ya, jadi buntu kita punya apa nih. Kalau sampai 3 bulan kemudian, si suami tidak ada merujuk dan tidak ada tetap menafkahi istri anaknya, udah jatuh talak 2, Bu. Sampai berikutnya. Nah, kalau sudah jatuh talak 3, Bu, selesai sudah, Bu, menurut Islam, menurut agama. Nah, diperjelas saja ke
kantor pengadilan agama untuk menerima surat akte cerainya, Bu. Biar dia bisa menikah lagi dengan laki-laki lain. Nah ini bahayanya. Makanya hati-hati kepada laki-laki yang tidak menafkahi. Diam dulu, Bu. Pertanyaan. Saya heran nengok ibu loh. Saya Bu, saya bicara dulu, Bu. Saya kan membicarakan dari sisi keislaman. Tolong, Bu. Dengarkan dulu. 3 bulan, 6 bulan, sampai 9 bulan, bahkan 1 tahun kalau tidak dinafkahi, suami tidak ada rujuk, tidak ada, aduh, saya jadi capek. Tidak ada kata merujuk, ya Bu. Tolong yang baru masuk, tolong di mute dulu. Host, apa, Bang Naga? Kalau tidak ada rujuk dari suami, Bu, istri tidak ridho, melaporkan itu, Bu, kepada pengadilan, itu sudah jatuh talak, Bu. Kalau sudah jatuh sampai talak 3, Bu, suami tidak bisa lagi datang kepada istrinya karena sudah haram, bukan suami istri. Tinggal diperjelas lagi menurut hukum negara, harus pergi ke pengadilan, menuntut di situ. Nah, itulah Islam, Bu. Makanya Islam ini hati-hati yang namanya perceraian, Bu. Tidak gampang, Bu. Oke, paham Bu Nora. Selesai. Saya pertanyaan. Yang Ibu bahas sekarang, yang di Alkitab itu adalah peraturan Tuhan. Yang Ibu bahas peraturan manusia. Peraturan manusia 3 bulan nggak boleh. Biarin aja, biarin aja. Manusia. Biarin apa-apa. Gitu loh. Kan peraturan Tuhan kami begitu, Ibu. Kasih peraturan Tuhan aja nanti. Membahas peraturan manusia. Peraturan manusia 3 bulan ditalak ini segala macam. Loh, itu yang buat siapa? Manusia kan? Kita sekarang Bu Karyana, peraturan Tuhan Anda boleh cerai atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Terus kalau Kristen bercerai, melanggar manusia. Berarti banyak Kristen yang melanggar. Banyak. Berapa persen kira-kira? Oh, banyak, Pak, banyak. Sedikit yang di surga. Jadi kalau Kristen, kalau Kristen melanggar perintah Tuhan itu berdosa atau tidak? Berdosa. Tempatnya di mana? Di neraka. Jadi Kristen yang bercerai tempatnya di neraka? Ya, benar. Oke, mantap. Mantap, lanjut. Kalau menurut hukum Kristen, berdosa kepada Roh Kudus bedanya dengan berdosa biasa. Ini, Pak. Kalau Tuhan sudah buat peraturan tidak boleh bercerai, dilanggar sama manusia, itu kelemahan. Tapi kalau saya melanggar secara roh, berdosa kepada Roh Kudus, saya bilang begini, boleh kok, boleh bercerai. Itu sudah melanggar aturan Tuhan. Saya berdosa ke Roh Kudus, mungkin Bu Nora tahu itu, ya. Jadi harus bisa dibedakan merubah hukum dengan melanggar hukum. Itu loh Bu Nora. Kalau Ibu Nora orang yang hebat di Muslim, ya, bedakan merubah hukum dengan melanggar hukum. Kalau melanggar hukum itu artinya ada pemabuk dipukul istrinya, melanggar hukum itu suaminya. Tapi oke, lanjut yang kedua, Bu. Cukup, Bu. Pertanyaan yang kedua kalau berdua, Bu Menora. Kalau perempuan Kristen atau laki-laki Kristen sudah bercerai, apakah boleh menikah lagi, Bu? Begini, Pak. Itu tetap melanggar. Tapi Tuhan itu 7 kali engkau jatuh, 7 kali engkau bangkit. Tetap enggak, bukan itu Tuhan, pertanyaannya, Bu. Pertanyaannya, Bu, dengerin. Kalau laki-laki atau perempuan Kristen sudah bercerai, apakah boleh menikah lagi atau kawin lagi, boleh atau tidak? Tidak boleh, tapi tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh, Pak. Bacain Matius 32-nya. Bacain. Ada abu-abu. Kalau dia menikah lagi, dia berbuat zina. Coba bacain. Ya Tuhan Maha Pengampun, kan gitu. Matius berapa tadi, Bang Handi? Matius 5, 31, 32. Oke. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Itu 32 kan? Ya, betul. Itu. Jadi perempuan yang menikah lagi, ya perempuan yang diceraikan dia berzina, terus dia menikah lagi berzina lagi. Jadi nggak boleh kawin lagi, kalau kawin berzina. Itu Bunda, lanjut. Oke. Udah?
Boleh saya jawab? Boleh saya jawab? Artinya perkataan itu, perempuan yang menceraikan suaminya kecuali berzina tidak boleh kan? Tapi kalau sudah terlanjur melakukan dosa, Tuhan mengampuni, namun peraturan nggak bisa dirubah. Kalau peraturan dirubah itu berdosa kepada Roh Kudus. Ya, jangan mencuri. Enggak, Bu. Banyak nggak itu, mencuri Bu. orang? Banyak. Jadi kalian sekarang gini. Ibu nggak baca data sih, Bu. Ibu, Itu dibacain datanya, Bu. Gini Pak. Nah. Dilarang, tidak boleh mencuri. Jangan mencuri. Tapi rata-rata manusia mencuri. Apakah semua manusia ini ke neraka? Lah, kan dia di akhir hidupnya mungkin bertobat, mungkin berdoa, diampuni. Bukan berarti boleh mencuri. Itu tadi bahasa Bunda kayak dia nggak ngerti itu deh. Matius 19 nomor 9 deh. Kayak dia nggak ngerti deh. Matius 19 nomor 9 lebih poinnya. Nggak ngerti, saya mengerti Alkitab saya. Yang mana ayo? Tadi itu bukan. Bu, perempuan yang sudah bercerai itu boleh menikah lagi nggak? Tidak boleh. Tapi banyak yang menikah lagi, Bu. Tapi kalau melanggar, diampuni Tuhan. Itu saja. Baca Bunda, baca. Ayatnya berapa, Bang? Matius 19:9. Oh, 9 ya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Betul. Nah, jadi kalau ada laki-laki menceraikan istrinya, terus dia kawin lagi, dia berbuat zina, Bu. Betul. Buset dah. Jadi, loh, Pak, bisa bedakan nggak manusia itu oknumnya atau melanggar peraturan atau dia merubah hukum? Hukum tetap hukum. Tapi yang melanggar itu yang melanggar. Diampuni nggak diampuni. Kalau dia datang kepada Tuhan, minta pertobatan. Begitu, Pak. Ini aturan Tuhan atau aturan apa ini, Pak? Jadi bedakan, Pak. Peraturan Tuhan tidak bisa berubah-ubah. Walau setitik pun. Tapi sebenarnya yang siapa yang melanggar, membuat peraturan ini? Siapa yang membuat peraturan ini? Siapa yang membuat peraturan ini? Loh, nanti ku bilang sama Ibu, siapa yang buat peraturan di Al-Quran, Ibu? Loh, kalau peraturan yang tidak bisa berbuat adil kepada makhluknya, untuk apa peraturan itu dibuat? Sekarang saya tanya dulu, Ibu, ada nggak yang suami istri yang istrinya 4 di Muslim adil? Ada. Makanya dikatakan, Bu, konsekuennya ketika kalau kamu tidak bisa bersikap adil kepada istri-istrimu, lebih bagus satu. Tapi kalau dia sudah mengambil resiko menikah, sebentar lah, Bu. Saya dari tadi Ibu ngomong saya diam loh. Ibu ini ngerocos saja. Giliran saya mau ngomong tidak dikasih. Sebentar dulu, Bu. Silakan. Ya? Silakan saya mute. Kamu mengawini 3-4 istri, silahkan. Itu dalam Islam diperbolehkan. Tapi kalau kamu sudah khawatir tidak bisa berlaku adil, cukup satu saja. Nah, kalau dia sudah mengambil resiko mengambil 4 istri, 4 perempuan dijadikan istrinya, kamu harus bertanggung jawab nanti di akhirat. Hati-hati, Bu. Makanya saya sudah bilang, di dalam Islam tidak gampang yang berpoligami, Bu. Makanya saya bilang kepada Kristen, kalau kalian selalu menggembor-gemborkan Islam berpoligami begini-begini, kawin cerai, coba pergi ke data statistik sana. Berapa persen sih yang berpoligami? Itu sebenarnya. Jangan di sini selalu mengomongkan Islam itu buruknya itu karena poligami aja. Kalau dia punya gaji 1 bulan 1 miliar, ya silakan lah. Suka-suka dia dengan uang dia. Kalau dia sanggup bersikap adil, dia pertanggungjawabkan nanti di akhirat bagaimana sama Tuhannya, ya silakan. Tapi masalahnya di sini begini, Bu. Ya, laki-laki yang sudah bercerai karena perzinahan tidak boleh menikah lagi. Kalau menikah lagi akan dianggap itu adalah zina. Pertanyaan saya, Bu, ya. Laki-laki ini apa bisa menahan hasratnya, Bu? Apakah sekarang begini, kalau peraturan ini berlaku, Bu, apakah Tuhan lebih baik melihat perzinahan atau daripada pernikahan, Bu? Bu, contoh, laki-laki berumur 25 tahun. Perempuan itu 22 tahun, pernikahan muda. Yang notabene-nya kita tahu, ya. Gairah seksnya ini masih menggebu-gebu. Terjadilah perselingkuhan, cerai mereka. Laki-laki yang berumur 25 tahun ini dipaksa oleh apa? Oleh hukum yang ada di dalam kitab Anda untuk tidak menyalurkan seksnya, Bu. Ini kemana, Bu? Yang tua saja masih gila seks, Bu, apalagi yang muda, Bu. Oke. Diganjel pintu, Bu. Oke, Bu. Sudah?
Ibu kok memikirkan aurat orang Sebentar lain? dulu, Bu. Bukan aurat, Bu. Ini begini, aduh Ibu nih, Allah menciptakan makhluknya itu, Bu, dengan mempunyai sifat, memiliki nafsu, Bu. Bu, jangan-jangan Ibu mati nafsu ya, Bu ya? Seolah-olah tidak perlu nafsu loh, Bu. Lain. Suami Ibu coba Ibu nggak kasih jatah dulu deh 1 bulan, kalau nggak menggila dia, Bu. Saya heran ketika Bu, nggak usah ketawa lah, Bu. Tolonglah. sebab Bu, ya. akibat Ibu pikirkan. Kalau ada Bukan imannya, sebab akibat. Betul, Bu. Semua di dunia ini ada sebab dan akibatnya. Kalau kau, hai hambaku makhlukku, kau berbuat dosa, apa akibatnya? Neraka jahanam untukmu. Anakku, kalau kau melanggar perintah ibumu ini, akan ada konsekuensinya apa? Kau akan kuhukum. Di dalam sekolah, Bu, ada juga yang namanya peraturan, Bu. Makanya ada sebab dan akibat. Kalau kau berbuat jahat, akibatnya apa? Inilah dari penyebabnya apa? Ya seperti itu, Bu, semuanya, Bu. Manusia ini diberikan nafsu oleh Allah. Tuhan memberikan nafsu. Jangan begitulah, Bu. Daud aja banyak istrinya. Salomo banyak istrinya. Kenapa banyak istrinya? Mungkin karena nafsu. Kan begitu, Bu. Nah, sekarang laki-laki muda yang umur 25 tahun, yang nafsunya masih bergelora, ya kan? Bercerai karena mungkin ada perselingkuhan. Ini laki-laki muda disuruh, kau tahan dulu ya, jangan keluarkan dulu apamu itu. Jadi bagaimana gairah seksnya, Bu? Bu, Ibu tolong konsultasi ke kedokteran ya, Bu ya. Tanyakan, Pak dokter, saya mau bertanya, seandainya laki-laki ini tidak mengeluarkan hasratnya, itu bagaimana? Pengaruh nggak ke mentalnya? Pengaruh, Bu. Ibu saya rasa udah punya suami kan, Bu? Oke. Ibu nggak kasih jatah aja? Saya paham, Bu. Nah, Ibu, aduh, dia paham. saya paham. Jadi, Apa ya, Ibu, ya samanya gairah seks wanita dengan laki-laki, Bu. Tapi kenapa kita memikirkan itu? Karena imannya tidak ada. Kalau mereka punya iman, itu tahu nggak, Bu? Anak kecil itu ada mikirkan seks nggak kan? Nah, kalau imannya kuat, dia itu, Bu, menggebu-gebu itu karena faktor-faktor yang lain, faktor psikologinya. Jadi anak-anak kita ini orang-orang yang coba sebaliknya dulu, Bu. Gini, yang punya istri. Perempuan bisa, satu perempuan melayani beberapa laki-laki. Ini laki-laki 4 istrinya, bagaimana? Itu kan terjadi ketidakadilan juga. Gimana Anda mengatakan satu perempuan bisa melayani beberapa laki-laki? Bisa, rata-rata Anda, Bu. Rata-rata begitu, Bu. Bu, inilah Ibu. Makanya di dalam kitab Ibu saya bingung. Kenapa saya bingung? Tidak diperjelas semuanya. Kenapa tidak diperjelas? Kenapa laki-laki ini menjadi imam kepala? Karena apa? Allah memberikan kelebihan kepada laki-laki. Kelebihan semuanya, Bu. Dalam segi apapun. Bahkan dalam segi seks. Kelebihannya itu. Karena apa? Dia seorang imam kepala yang akan mempertanggungjawabkan apa yang terjadi kepada anak istrinya kelak. Jadi semua itu diberikan kepada laki-laki. Makanya perempuan tidak diwajibkan untuk bekerja. Sudah tugasnya laki-laki. Bahkan dalam soal seks juga, Bu. Makanya beristri 2, 3, 4 itu diperbolehkan. Karena apa? Laki-laki ini sebagai kepala imam. Dia yang akan menuntut istri-istrinya nanti ke jannah, ke surga. Anda mengatakan satu perempuan bisa melayani 4, 2, 3 laki-laki. Ngeri kali, Bu, perkataan Ibu ini. Ya buktinya, Bu. Itu wanita-wanita itu yang apa? Lebih banyak perempuan. Jangan Anda sangkut pautkan ke wanita, Bu. Kalau PSK itu, Bu, itu merupakan pekerjaan, Bu. Mencari cuan, Bu. Dia wajib untuk melayani laki-laki biar dapat cuan, Bu. Jangan dulu kita larikan ke PSK, Bu. Sekarang mau saya tanya, Bu, sama Ibu. Laki-laki yang masih muda ini ketika bercerai karena perselingkuhan, pada waktu dia ingin menikah dikatakan itu adalah berzina. Pertanyaan saya begini loh, Bu. Seandainya laki-laki itu masih muda, Bu, apakah lebih baik jajan atau menikah, Bu? Itu pertanyaan saya. Apakah lebih baik jajan atau menikah, Bu?
Jadi gini Bu, jadi dirubahlah peraturan Saya itu tidak minta. untuk orang-orang yang Apakah punya lebih nafsu. baik jajan? Sebentar Bu. Menurut peraturan yang ada di dalam kitabnya Ibu, apakah lebih baik jajan atau menikah lagi Bu? Itu pengecualian Bu. Aduh, kok nafsu orang Ibu pikirkan? Gak usah, peraturan Tuhan tetap peraturan Tuhan, tidak boleh. Itu menjadi ajaran untuk seluruh umat. Tidak boleh. Titik. Dah. Bu, dengarkan saya baik-baik Bu. Ibu bilang titik-titik tapi tidak mikirkan Bu. Saya punya anak laki-laki Bu. Ya. Ketika nanti dia menikah di umur 25 tahun, terjadilah perceraian. Terkadang kita tidak tahu. Terjadilah perceraian. Jangan yang ke situ, yang lain lah, yang lain. Nanti. Sebentar dulu Pak Datuk, sebentar. Nah, cerailah dia ini, ya kan? Tidak punya anak, masih muda. Tapi karena peraturan di dalam kitab suci itu tidak boleh dia menikah. Kalau dia menikahkan zina, jadi saya melihat anak saya jomblo selamanya, Bu. Ya, Bu. Saya melihat anak saya nikahkan jomblo aja selamanya, anak Bu. Ibu. Oke, boleh menikah anak Ibu, tapi itu udah di luar konteks. Ujung-ujungnya kan nikahkan aja, Bu. Iya, diampuni Tuhan. Ibu, kenapa bertobatlah dua-dua? Diampuni. Berarti kalau gitu melanggar perintah Tuhan, Bu. Ya, dia melanggar, tapi dia datang kepada Tuhan, Tuhan tetap terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bangun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini melanggar Tuhan atau apa ini? Itu namanya Bu. Makanya di Matius 19 nomor 6 itu Bu. Ini berat bagi orang Kristen. Tapi nyatanya ya ini banyak dilanggar Bu. Nyatanya banyak kok Kristen kawin cerai Bu. Artinya ada berapa persen sih? Gitu loh ya. Jadi di Anda itu nggak ada solusi itu maksudnya. Nggak ada solusi. Sekarang kalian bilang begitu, jadi dirubah boleh gitu? Nggak bisa. Justru nggak dirubah. Justru karena aturannya begini Bu, izin Bu, karena aturannya nggak dirubah, makanya pelanggarannya banyak. Ya nggak apa-apa, yang melanggar memang sedikit kok ke surga. Iya, jadi Kristen itu banyak yang ke neraka ya Bu ya. Memang. Buset. Kalian aja yang merasa terus ke surga, kalian semua nggak ada jaminan kalian ke surga. Jadi Kristen yang bercerai itu rata-rata ke neraka ya Bu ya. Pak, kecil jalan ke surga, sempit sedikit yang sampai. Besar jalan ke neraka. Itu mah itu mah Amsal 23:27 itu Bu. Itu. Jadi jangan merasa kalian Kristen itu terus ke surga. Ya. Nah, sekarang gini, Pak. Sekalipun tahu kalian udah diakui dia jarang Kristen ke sana. Gini ya, iblis lebih tahu Alkitab A sampai Z. Tapi mereka itu bukan jaminan. Ya iblis sendirilah lawannya Tuhan gitu loh. Jadi saya kasih kasus satu Bu, gimana ya? Misalnya ibu punya anak perempuan, terus ibu punya mantu laki-laki. Anak ibu ini tidak suaminya pemabuk, mabuk-mabukan, penjudi, tidak diberi nafkah, suka pukul anak ibu, begitu bertahun-tahun begitu, nggak mau berubah. Udah dikasih ke pendeta nggak mau berubah. Apa yang Anda lakukan Bu terhadap anak ibu? Ya tinggalkan, nggak apa-apa. Boleh cerai? Karena ya cerai, tinggalkan. Tapi nggak boleh cerai Bu kecuali zina. Langgar lagi. Ya. Nggak boleh cerai Bu kecuali zina Bu. Ibu melanggar lagi nih, melanggar lagi perintah Tuhan ibu ini. Peraturan itu tidak kaku, ya. Loh, perintah Tuhan kok disetel? Kok perintah Tuhan disetel? Bukan disetel, itu oknumnya melanggar. Iya. Tidak komitmen lagi. Ya ditinggalkan lah. Tapi orang yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan Bu. Makanya jangan sumbu pendek Bos. Udahlah kalau gitu. Aku kena dia. Sumbu pendek. Sumbu pendek kalian semua. Oke, nanti kalau 1 menit. Tolong tuh itu disampaikan 1K ya. Ini kok goyang kali ya. Disampaikan 1K sedikit lagi ya. Di tap-tap layar yang kencang ya. Yang kencang di tap-tap layarnya biar sampai 1K. Biar komunal ini kuat ya. Lanjut. Bahayanya di Bible itu ya. Ya saya baca ya. Telah
telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberikan surat cerai. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali zina, ia menjadikan istrinya berzina. Jadi kalau ada laki-laki menceraikan istrinya karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan itu, ia berbuat zina. Jadi kalau menikahi lagi janda Kristen yang diceraikan oleh lakinya, dia berbuat zina. Ini ajaran apa Bu? Ini ajaran apa ini Bu? Firman Tuhan atau apa? Karena kalian nggak kan Bang, kalian nggak apa tahu nih mengartikan itu. yang Ntar dulu yang lain dulu, yang lain diam. Boleh. Ntar dulu, coba Bu. Boleh kita naikkan cewek. Coba jangan dulu yang lain. Izin jangan dulu. Aduh. Coba artikan ini Bu. Kenapa bisa ada beginian Bu? Pak, ini di dalam koridor keimanan bukan berarti yang sekarang mabuk-mabuk itu kan zaman jahiliyah dulu. Ini nggak mabuk hilang Ibu. Ini saya Itu bahkan. suami istri baik-baik saja. Ini saya baca data Bu. Bu saya udah baca data lagi ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Jadi kalau ada laki-laki menceraikan istrinya, ya istrinya itu berzina. Terus siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Jadi kalau ada perempuan yang dicerai, terus ada laki-laki lagi mengawini dia, dia berzina Bu. Bagaimana? Iya itu kan Pak. Pada prakteknya, mau saya buat contohnya Pak. Ya silakan Itu Bu. pada zaman dahulu Pak, di dalam hal masih kesucian mereka semua. Nah itu buset. peraturan-peraturan itu dibuat zaman dulu pada masa Musa. Di dalam kesucian tidak ada seperti sekarang ini Itu bukan Musa Bu. yang mabuk-mabuk tidak ada. Ya, jadi itu sama-sama suci. Suami istri suci. Itu di zaman dulu. Kalau sekarang ini sudah penuh dengan dosa-dosa semua. Ya. Jadi artinya jangan dicontohkan ke sekarang. Kalau sekarang ini sudah sama-sama minus. Minus sama minus menikah kayak mana mau dicontoh coba? Memang sudah sama-sama minus. Ya kan? Itu. Jadi bedakan itu peraturan yang dulu di zaman sekarang dengan di zaman sekarang. Gitu. Terima kasih. Mbak Nora. Untung aja Mbak Nora udah nggak menjadi Kristen. Coba kalau Mbak Nora menjadi Kristen, terus janda sekarang kawin lagi berzina lagi loh. Emang enak. Jadi begini Bu, itulah indahnya Islam Bu, menyempurnakan Bu. Semua dikasih solusi dari Allah Bu. Karena Allah tahu apa yang akan terjadi kepada hamba-hambanya ke depannya bagaimana. Allah tuh tahu. Bagaimana terjadi seperti ini, bagaimana terjadi seperti itu. Ada solusinya di dalam Islam Bu. Makanya di dalam Islam itu tidak diperberat. Tidak ada diperberatkan sama Allah. Dengan hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah tuh tidak ada hamba-hambanya itu diberatkan. Oh, tidak boleh bercerai. Kalau saya nanti bercerai, saya nikah lagi dianggap berzina. Itu omong kosong loh Bu. Karena apa? Allah menciptakan manusia ini berpasangan Bu. Suami istri. Nah ketika terjadi perceraian Bu, berarti apa? Berarti Allah itu menakdirkan jodoh dia sampai di situ. Akan dipertemukan lagi jodoh yang lain. Mungkin lebih baik. Seperti itu Bu. Ini indahnya Islam Bu. Ribet di dalam Kristen Bu. Saya kenapa katakan ribet? Ya seperti Ibu jelaskan tadi. Ya itu aturan. Itu aturan Tuhan. Itu aturan Tuhan. Tidak boleh kita tentang. Kalau saya mengatakan begini Bu, maaf. Kalau saya punya Tuhan jadi jahat begini ya Bu. Maaf. Sama seperti kalau aturan saya buat di dalam rumah saya terlalu ketat. Itu anak Bu saya Nora, akan berontak Bu. Pada prakteknya Jangan dulu saya dipotong. Kristen yang Jangan melakukan dipotong, Bu. lebih nyaman daripada yang kawin-mawin Bu. Maaf. Kristen melakukan Kenapa? lebih nyaman daripada kawin mengawin. Tapi Ibu tidak melihat banyak terjadi pencabulan Bu, banyak terjadi perzinahan Bu. Makanya saya bilang
Tolong dong Bu, jangan menutup mata seolah-olah ibu tidak membaca TV, tidak membaca berita di luar sana. Bagaimana oknum-oknum pendeta melakukan pencabulan kepada jemaat-jemaatnya, bahkan di luar negeri Bu. Itu oknum Bu, oknum. Bukan oknum Bu. Nanti kalau saya kaitkan kepada peraturan di dalam kitab Anda, karena kitab Anda tidak memberikan solusi, ujungnya jadi dilanggar perintah. Karena nggak ada solusi Bu. Ketika dia memiliki satu istri, istrinya ada penyakit yang tidak bisa untuk melakukan hubungan seks. Gara-gara hukum di dalam kitab Anda tidak boleh menikah lagi. Jadi ibu pikir, kalau begitu begini Bu, kalau saya seandainya apa? Ya Tuhanku, kenapa engkau memberikan aku nafsu seks? Kalau toh juga seks ini tidak akan bisa saya lakukan. Bukankah Allah itu, bukankah Tuhan Maha Tahu Bu? Sebentar Bu, jangan Anda tertawa. Ibu Nora. Tuhan Anda Maha Tahu. Nora. Sebentar dulu Bu, jangan saya dipotong Bu. Ibu Nora, tapi tidak masuk ke otak Ibu. Seolah-olah Ibu ini tidak memiliki apa-apa. Jangan-jangan Ibu sudah otak mati. apa Bu? Ya, Ibu So yakin kali Bu Nora ini. Yakin kali otak-otak ini. Dari tadi kita diam dulu Bu, makanya. Itu keyakinanmu Bu. Saya baik-baik. Nggak lama lagi Bu stroke nanti kayak gitu. Saya stroke kalau berdiskusi dengan Anda yang tidak masuk apa-apa. Nggak apa-apa, biarin Mbak Nora, biarin aja dia. Dengarkan saya baik-baik ya Bu ya. Dengarkan saya baik-baik Bu. Ya. Kalau peraturan di dalam kitab Anda tidak memperbolehkan menikah ketika sudah ada perceraian, karena kalau menikah lagi akan terjadi perzinahan. Saya jadi pengen tahu, ini Tuhan Maha Tahu apa tidak sih kepada hamba-hambanya? Kalau Tuhan Maha Tahu, berarti Tuhan tahu akan ada perceraian kepada makhluknya yang ini. Bukankah segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini atas izin Allah, atas izin Tuhan? Perceraian itu kan atas izin Tuhan juga, Bu. Karena Tuhan tuh Maha Tahu. Terus ketika Tuhan tahu, ini orang bercerai dengan suaminya, karena suaminya selalu memukul KDRT, tetapi ketika dia mau menikah lagi, akan dikatakan dia adalah berzina. Apakah adil Tuhan seperti itu, Bu? Adil nggak sih, Bu? Udah, Bu? Udah? Ya, gantian. Saya bilang Tuhan itu adil. Dengan kekacauan di dunia ini, kok Ibu yang kacau Ibu patokkan ke Tuhan? Biarin. Di zaman dahulu nggak seperti itu, Bu. Nah, sekarang kacau zaman dunia sekarang, ini. zaman sekarang gimana? Ini, perzinahan dengan nafsu adalah tujuan utama dari iblis. Karena itu yaitu sasaran empuk untuk membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Lalu Ibu Nora bilang, kok Tuhan nggak perasaan ya sama manusia ini dengan nafsu-nafsu mereka ini bagaimana ya? Kok itu yang Ibu pikirkan? Bagi Tuhan tidak ada untuk nego-nego untuk dosa. No, yes. Hitam-hitam, putih-putih. Itulah kami. Ibu Karina, kalau Ibu punya, Bu Karina misalnya nih, Bu Karina, izin ya, Ibu punya anak perempuan, usianya 25 tahun, perempuan nih, terus suaminya itu ini kasus ya Bu ya, suaminya mengalami kecelakaan misalnya apapun, langsung suaminya impoten, gitu ya, apa solusinya Bu? Oke, begini Pak. Begini, kalau versi Kristen ya, anak saya ini bilang ke saya, "Ma, saya sudah nggak tahan, ada cocok laki-laki untuk saya." Begini, ya itu melanggar di hadapan Tuhan, tapi Tuhan akan mengampunimu. Silahkan nakku. Oh, jadi boleh meninggalkan. Kan dulu Bu. Boleh meninggalkan suaminya. Pak, itulah yang dimaksud Mbak Nora tadi. Saya kan udah bilang kamu tetap melanggar nakku, melanggar hukum Tuhan. Tapi kalau memang itu keinginanmu, Tuhan tetap mengampuni kamu. Datanglah bertobat dengan suamimu yang akan datang nanti. Bertobatlah kepada suamimu. Ampuni aku Tuhan. Ya memang begitu Pak. Jadi boleh menurut Ibu, anak Ibu boleh minta cerai karena suaminya tidak punya lagi senjata. Karena anak Ibu masih muda, tentu masih ada syahwatnya. Jadi boleh menikah lagi ya Bu ya. Makanya kan ku bilang tadi Pak, sasaran empuk dari iblis adalah. Kok iblis sih? Emang anak Ibu iblis? Iblis melulu di bawah.
Loh, enggak iblis yang menggoda itu supaya Gini loh Bu ya, ini kan gak ada iblisnya nih. Ini kan gini, dengerin dulu Bu. Anak ibu 25 nggak bisa Pak. Ini dengerin dulu Bu. Anak ibu 25 tahun. Masih muda, belum punya anak. Terus suaminya 30 tahun. Tapi dalam perjalanan suaminya ini mengalami sakit. Senjatanya tidak berfungsi lagi. Nah, sedangkan anak ibu ini normal, butuh kasih sayang di malam hari, apalagi hujan-hujan. Ini sudah berlangsung selama 2-3 tahun. Apa yang ibu lakukan terhadap anak ibu? Percaya nggak Bapak Kristen, orang Kristen, makanya suami saya sudah nggak bisa lagi, tapi saya sama-sama berdoa kepada Tuhan. Mereka minta ampun dan nafsunya dimatikan sama dia sendiri, sama istrinya. Oh, jadi anak ibu dikebiri ya udah, anak ibu nafsunya dimatikan udah. Oke. Ya, jadi sama-sama. Ya, nafsu suaminya nggak ada. Itu kan dosa jadi dari nafsu. iblis. Ya, jadi anak ibu yang normal ini tidak dinormalkan, dimatikan nafsunya gitu ya. Caranya gimana Bu? Mematikan nafsu perempuan. Kasih pencerahan untuk dia. Kamu itulah nasib dari Tuhan. Jadi kamu harus terima suamimu apa adanya. Iya, cara mematikan syahwat. Bu, dengerin pertanyaannya. Cara mematikan syahwat perempuan bagaimana Bu? Ya, rajinlah ke gereja. Menurut hukum Tuhan. Iya. Banyak janda-janda. Baik. Makasih. Jadi nggak perlu cerai ya Bu ya? Jadi nggak perlu cerai ya? Nggak boleh. Nggak boleh cerai itu. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu hukum Tuhan. Malam hari kalau malam hari bagaimana Bu? Hitam-hitam, putih-putih. Itu yang. Tapi senjatanya nggak berfungsi lagi loh Bu, suaminya gimana itu? Untuk apa? Aduh Pak, kok kalian kok mikirkan syahwat orang? Aku bilang aneh. Nggak pernah dipikirkan. Ya udahlah, ibu solusinya kok nggak ada banget gitu. Ya. Kok solusi untuk itu dibuat? Bu, izin dikit ya. Ketawa-ketawa, senjatanya nggak berfungsi. Iya. Bu, kalau Tuhan nggak bisa ngerti tentang ciptaan ini, Tuhan apa ini Bu? Makanya Pak dibilang gini, kalau tangan kananmu berdosa, potong tangan kananmu. Kalau matamu melihat perempuan cantik, congkellah matamu. Artinya tahan. Bu, itu arti ke situ Alkitab. Kita diciptakan ada nafsu. Itu adalah fitrahnya manusia. Dan itu adalah kodratnya manusia. Ketika ada persoalan dalam rumah tangga, suaminya tidak mampu lagi, ya tidak bisa memenuhi kebutuhan batinnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, maka kalau dibiarkan kayak gitu Bu, ini akan merusak manusianya. Ya, merusak manusianya. Tuhan udah, itu Bu. Pada tuh udah. Bapak apa ini? Gini Pak. Intinya mungkin intinya kalau terong di rumah Bapak, masalah nafsu. Tapi kebanyakan yang terjadi kalau terong di rumah nggak berfungsi, dia ke pasar beli terong baru. Banyak yang terjadi sekarang. Iya. Bu, manusia itu diciptakan nafsu Bu, nafsu makan, nafsu seksual, nafsu minum, tidur. Itu kebutuhan yang primer Bu, nggak bisa dihilangkan. Karena itu melekat pada diri manusia. Nah Ibu kalau disuruh nggak makan apa nggak mati? Sementara kebutuhan makan dalam diri Ibu butuh makan, butuh energi. Bang Latu jangan melebar. Ini masalah terong. Jadi sekarang ini yang mau dibahas apa nih? Masalah ini loh yang dibahas. Masalah nafsu orang yang menggebu-gebu. Gini loh Bu, yang mau dibahas. Biarkan Pak Nora lagi nanti. Gini loh. Ya dengerin. Peraturan Tuhan di Matius 19 nomor 6 tidak boleh bercerai yang sudah kawin gitu ya. Orang yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Kalau ada kasus Bu, ini banyak kasus. Anak ibu masih 25 tahun. Tadi kan saya ulang nih. Perempuan loh. Lagi seger-segernya. Terus suaminya terongnya mati total. Pemeriksaan dokter secara medis terongnya mati total. Nah, anak ibu ini masih normal. Solusinya gimana Bu? Pertanyaan gini Pak. Oke, anak saya sekarang umurnya 25. Lalu dia mengabdi kepada Tuhan dan contoh nih tidak menikah. Saya harus mengabdi kepada Tuhan. Ya, apa salahnya? Jangankan itu, dia udah pernah menikmati, ya kan? Ini sama suaminya, ya. Dia itu harus nurut sama suami, artinya baik-baiklah. Ya sudah, itu memang nasib.
itu sebagai Astagfirullah. itu cobaan dari Tuhan. Astagfirullahaladzim. Sebaiknya jangan menikah. Tapi Jadi malam hari ngapain aja, Bu? Terus malam hari ngapain aja? Malam hari ngapain? ya ampun, emang nafsu aja Pak yang ini. Ada loh suami istri yang harus nafsu. Oh kalian mikirin nafsu orang, aurat. Ibu nggak ada nafsu ya, Bu ya? Aneh. Saya bernafsu Pak, tapi gini Pak. Ya, ibu aja bernafsu dengan nafsu. Ibu aja Apalagi yang nafsu masih ya. muda. Loh, kalau gini, itu nafsu itu nggak ada habis-habisnya. Kalau saya bilang saya ini nafsu saya ibu aja yang udah berumur punya nafsu, apalagi yang masih muda. Begini Pak, begini. Saya ini muda nih, saya muda. Lalu saya harus jangankan saya hipersek gitu loh. Jadi apakah tiruannya ke hipersekku ini? Atau gini aja, saya nggak usah ke anak ibu deh, ke ibu aja deh. Ibu, Iya. mudah-mudahan nggak, dengerin Bu, mudah-mudahan nggak terjadi. Ya, saya kasih analogi, mudah-mudahan. Contoh, Pak. Dengerin dulu Bu, dengerin. Mudah-mudahan nggak terjadi sama ibu ya. Misalnya suami ibu mengalami terongnya mati total karena pemeriksaan dokter nggak bisa lagi, tapi ibu masih seger-seger begini gitu loh. Ya, adil nggak saya menyarankan? Dengerin dulu Bu, bagaimana ibu melampiaskan nafsu syahwat ibu? Caranya bagaimana? Apa yang saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Ya, silakan. Sekalipun nafsuku, saya hipersek, suamiku seperti itu, saya tidak boleh menikah dengan yang lain. Saya tidak boleh selingkuh dan saya harus. Cara melampiaskan, Bu, pertanyaannya cara melampiaskan nafsu syahwat ibu. Cari kegiatan lain, kok? Emang kegiatan lain bisa. Cara Bu, caranya. Loh, Pak, suami saya kan bisa pakai jari-jarinya, kok mesti semua pakai jari? Apa mesti burung? Selalu terbuka. Sudah Bu. Kalau sudah Bang Andi udah terbuka, Bang Andi. Udah cukup Bu. Kasihan Bu. Tidak pakai jari rupanya. Pak, sekalipun gini Pak, suami saya beli alat, lalu saya apa salahnya? Oh, beli alat. Pakai alat suami saya. Pakai dildo rupanya. Jangan terlalu lagi di YouTube. Jadi ibu, jadi ibu, suami ibu beli terong yang lain, tapi terong yang bisa dimainkan ya, pakai listrik gitu ya. Suami saya yang melakukan. Kenapa? Ya. Kalau saya sarankan Bu, botol aqua juga bisa. Botol aqua dikasih body. Pak, jangan main-main Pak. Ini masalah. Daripada pakai jari Bu, nggak steril. Jadi nggak ada neko-neko, peraturan Tuhan itu tetap gitu loh. Banyak Pak, cara untuk Pak, Ibu kok jujur kali sih Bu. Tapi mantap kali ya bagian itu Bu. Malah dah. Ya iyalah, harus. Saya jempol. Jangan memanjakan dosa. Jujur. Lalu melirik suami orang siapa yang terongnya kuat gitu. Bukan begitu Bu. Bukan begitu Bu. Dengarkan ya. Dengarkan. Makanya kalau di dalam Islam Bu, suami istri itu ketika melakukan hubungan jima itu adalah suatu ibadah Bu. Ibadah itu loh Bu. Makanya kenapa? Ya sebentar dulu Bu, Ibu jangan dulu nyambung. Makanya kenapa di dalam Islam itu diperbolehkan untuk bercerai. Ya kan sebenarnya Allah tuh membenci perceraian Bu. Tetapi diwajibkan ketika memang sudah saling menzolimi Bu. Diperbolehkan itu. Bilang diwajibkan sama lain diwajibkan. Sebentar dulu Bu. Aduh Bu. Namanya cerai itu ada masalah yang diwajibkan. Aduh. Udah dijawab tadi. Lagi, Bu Nora. Udah dijawab tadi, salam dua jari. Salam dua jari ya Bu. Udah dijawab. Keluar tadi. Ibu bilang gak ada diwajibkan, sekarang baru keceplos Ibu. Ibu bilang wajibkan barusan. Aduh. Keceplos, Iya, itu di dalam Islam Bu. Di dalam Islam diwajibkan bercerai. Kalau memang diwajibkan, kalau memang udah saling menzolimi Bu. Makanya saya bilang kalau suami saya selalu memukul saya, terus tidak diperbolehkan untuk bercerai. Saya meminta cerai, saya hulu. Boleh lah. Peraturan manusia apa peraturan Tuhan? Peraturan agama Islam Bu. Itu kan agama Islam, peraturan manusia apa Bukan Ibu nih cerewet kali. Saya tahu Ibu pakai 2 jari, tapi nggak usah lah diapakan kali. Bernafsu kali Ibu, gitu loh. Entah dia baru pakai 2 jari, saya juga nggak tahu gitu loh Bu. 2 jari pikiran kotor. Ibu, astagfirullah Bu.
mulut ini. Tolonglah Bu, saya lagi ngomong Bu. Saya lagi ngomong. Tolonglah dulu Bu, hargai dulu saya ngomong. Saya Bu, jangan dibahas masalah peraturan Tuhan kami. Gak usah dibahas. Saya membahas dari sisi keislaman Bu. Sisi keislaman. Itu Bu. Gak perlu saya tahu itu. Terserah Ibu lah. Ibu kan udah pakai 2 jari. Makanya sama. Gitu loh Bu. Kalau di dalam Islam Bu. Loh, kan Ibu barusan ngomong katanya pakai jari. Kan ada Buru mata jari, doh. kata Ibu. Buru bata doh. Bu, dengarkan saya baik-baik. Gak usah lari ke situ lah Bu. Sama-sama galaknya kita. Iya, tapi sama-sama galak Bu. Tapi kan ada adab Bu. Saya lagi ngomong. Jadi Ibu diam dulu. Ya. Kalau solusi di dalam Kristen kata Ibu bisa pakai jari, itu silakan. Pakai jari lah terus sampai lecet. Nggak masalah sama saya. Ya. Tapi masalahnya inilah di dalam Islam itu kenapa diperbolehkan? Karena Allah itu Maha Adil Bu. Ya, tidak mungkin dibiarkan makhluknya itu butuh kebahagiaan Bu. Makanya ketika selesai bercerai dipersilakan untuk menikah. Apalagi kalau ada status janda, diperbolehkan kalau bisa disegerakan. Banteslah terjadinya. Ada tetanggaku makan bakso berdua cerai. Udah cukup ya Bu. Udah Ibu sudah nggak punya ilmu, mending Ibu diam aja. Udah selesai ya Bu ya. Ilmu ya udah Bu, udah. Ya. Oke lah. Ibu tadi ini saya luruskan ya. Ibu tadi mengatakan itu aturan manusia. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 227 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui." Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian. Jadi ini perceraian itu halal tapi dibenci. Jadi ada solusi Bu. Nah, udah sepakat sama kita. Tuhan pun membenci. Nah, sepakat bagaimana? Kenapa kau sepakat dengan hadis Nabi? Itu peraturan Tuhan. Sepakat dia. Tidak Salam boleh. 2 jari. Tapi kalau dilakukan, ya silakan. Tapi kau melanggar Matius. Tapi Ibu melanggar Matius 19 nomor 6. Jadi gini Pak, intinya kalau bagi Kristen silahkan mau melakukan apa saja, dosa-dosa apa, nggak ada satu ujung rambut pun nggak ada yang keliru dosa Pak. Nah, tapi persoalannya Bu, Ibu melanggar Matius 19 nomor 6. Di situ tidak, orang yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Betul. Ya, tapi banyak Kristen yang belum bercerai. Satu, yang kedua, tidak ada solusi kecuali salam 2 jari. Ya ilah. Itu salah satu contoh. Solusinya kok salam 2 jari gimana sih? Mau 1 jari, salam 2 jari ya Bu ya. Terserah lah. Yang penting suaminya yang melakukan, ya kan? Kan berapa jari? Kira-kira berapa jari Bu? Jarinya masuk semua, jarinya masuk semua apa 2 doang? Bukan yang lain. Cakap jangan ngelantur Bu. Jangan ngelantur. Kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Orang mengatakan tidak tahu bukan berarti dia bodoh Bu. Daripada Ibu pandai-pandaian. Siapa pandai-pandaian? Ya Ibu pandai-pandaian dari tadi. Tanya Kristen yang lain. Nggak usah saya dulu, saya tutup. Ya, ini Kristen loh Bu. Ini Kristen yang nanggur Ibu ini. Ini Kristen Bu yang nanggur Ibu. Ibu bikin malu, bikin semak, bikin malu. Jadi tertawa nih Bu di situ 2 jari lah, apalah bahasa apa itu? Itu dimarahin. Apa maksudnya ini? Iya, Ibu dari tadi saya tapping dari bawah loh. Kalau masuk tadi jangan ngerocos dulu aturannya, tanya dulu sama Ibu itu biar ada. Diam dulu. Belum tahu awalnya apa? Belum tahu ceritanya awalnya apa tadi? Saya dengar dari tadi. Contoh tentang perceraian kan? Dengar. Tentang seks. Ini saya menikah. Dengar dulu. Saya menikah dengan suami saya. Lalu suami saya tiba-tiba jatuh atau apa kecelakaan. Lalu dia tidak berfungsi lagi. Lalu suka-suka kami mau melakukan apa? Yang penting saya tidak dengan laki-laki lain. Lalu itu tidak tertulis bahasa jari-jari. Itu pribadi Ibu. Yang dibicarakan kan tadi tentang yang tertulis di Alkitab, bukan pribadi Ibu. Kalau Ibu mau nungging atau pakai 2 jari masukkan dengkul juga itu urusan Ibu, tapi tidak tertulis loh di Alkitab.
Tidak ada tertulis memang. Iya, Tapi kalau nggak ada itu jangan dibicarakan. daripada saya berzina, daripada saya berselingkuh, lebih Itu baik saya urusan dengan suami pribadi saya Ibu. jungkir balik. Udah. Itu urusan pribadi Ibu, nggak boleh Ya gitu Bu. udah. Tapi Kalau urusan pribadi Ibu nggak boleh dipaparkan di sini seolah-olah itu mewakili orang Kristen. tidak, gitu. tidak Pak, tidak. Nah, makanya jangan kayak gitu Bu. Bapak yang salah arti. Bukan saya salah arti, saya dengar dari tadi pembicaraan Ibu, bahkan saya tapping terus dari tadi sampai saya marah sama si Paruk. Lama Peraturan kali Tuhan jelekkan tetap aku. tidak boleh. Bapak akui itu kan, yang di Matius. Apa itu? Bahwa orang yang sudah menikah terus menceraikan suaminya itu tidak boleh di peraturan Kristen. Iya, itu peraturan agama. Tapi ke masalah pemenuhan seks tadi itu, Ibu pakai dua Itu jari. Pak, turunannya Itu pribadi setelah kita- Ibu itu. Tidak ada anjuran seperti itu di Alkitab. Nggak ada. Nah iya Ada makanya saya. itu kalau yang tidak ada, kalau urusan pribadi Ibu. Memang itu manusia pribadi ini Ibu aja. pikirannya suka apa? Mana yang jelek? Tahu sadar itu nggak yang- Ibu dari tadi Ibu jadi bahan tertawaan di sini? Nggak, saya nggak sadar Ibu jadi bahan tertawaan. nggak perlu saya mau tertawa. Ya turunlah Ibu, bodoh kali pun. Ya, nggak apa-apa. Sama Kristen turun. bilangin bodoh, janganlah. Tapi kalau abang sendiri gimana solusinya abang? Abang Muntek ini ya. Ya, Gini bang, Anda punya anak. Masih muda 25 tahun perempuan. Ya. Halo, selamat malam. Aduh berisik ini. Diem dulu dia. Halo, selamat malam. Anda punya anak Dulu 25 apa tahun solusinya bang. tadi yang itu? Apa Iya, solusinya? iya makanya dengerin dulu saya Iya, tanya. iya. Iya saya tanya ke dia. Abang punya anak. Iya. 25 tahun masih usia dini ya. Terus anak Anda ini punya suami umur 30 tahun tapi mengalami musibah. Iya. Ya, mohon maaf ya, terongnya mati total, nggak berfungsi Iya. begitu. Nah, selama bertahun-tahun, apa solusi Iya, Anda terhadap sekarang anak ini Anda? Saya tanya, ini saya udah tangkap, saya udah dengar tadi itu. Solusi kalau abang gimana solusinya bang? Ya, sekarang kan manusia hidup bukan karena dari nafsu saja. Boleh banyak orang yang hidup normal tapi tidak kawin banyak. Tadi kenapa? Karena manusia tidak hidup dari nafsu saja. Artinya menurut abang tetap dilanjutkan, nggak boleh diceraikan? Ya, artinya tetap dipertahankan keluarganya. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana anak Anda ini 25 tahun ini masih normal, bagaimana melampiaskannya? Saya sudah katakan tadi, banyak manusia yang normal dari sejak lahir sampai mati tidak kawin, tidak melakukan. Enggak, saya nggak nanya itu. Sebentar dulu, Paulus. jangan kau terus-terusan Paulus tidak berbicara. menikah. Saya mau menjelaskan loh. Ada contoh. Banyak itu orang yang udah. Enggak, ini bagaimana? Ini pertanyaan. Iya. Ya, menurut Ibu Tadi kan Karina, sudah dengerin saya dulu. bilang, Wis, dengerin. masalah dia Menurut Ibu Karina, dengerin. Menurut Ibu Karina. Saya udah tangkap semua. Iya, menurut Bu Karina cara melampiaskannya salam 2 jari. Nah, menurut kau cara melampiaskannya bagaimana? Silakan. Goblok. Mana ada aku bilang kayak gitu. Tadi bilang pakai jari ah. Gak ada aku bilang gitu, bukan aku kayak gitu. Contoh. Ya, berbagai cara. Sekarang Ibu Bro, apa cara solusinya itu? Cara melampiaskannya? Itu tidak menikah, udah itu sebagai contoh. Kenapa lari ke Paulus ya? Enggak. Loh. Itulah hamba Tuhan, murid Yesus. Kenapa lari ke Paulus? Paulus bilang, sebaiknya kalau tidak jangan menikah. Itu. Jangan menikah. Ini masalah sudah suaminya yang sudah masa ditinggalkannya suaminya. Apalah kata suaminya itu yang sudah sakit itu malah ditinggal pergi sama burung yang hebat di sana. Kan aneh, itu gak adil. Gak adil. Jadi bagaimana cara melampiaskannya Bu itu? Kan masih normal perempuan ini. Lucu Bapak ini, kok melampiaskan? Udah aku bilang Paulus tidak ada melampiaskan. Udah, nggak ada ngocok-ngocok itu. Pokoknya dia sama Tuhan mengaku terus, nggak ada nafsunya. Tidak seperti itu, Andi. Tidak seperti itu. Nafsu itu berasal dari pikiran, dimulai dari pikiran. Bukan, dari iblis. Iya, dari pikiran. Dari situ mulai. Seperti inilah, seperti Itonora ini. Ini kan Ibu Itonora kan cantik. Paulus tidak menikah. Kalau kupandangi Paulus dia anjurkan dengan jangan nafsu, menikah. ya bisa naik nafsunya.
Tapi kalau kita pandangin dia, ya artinya biasa-biasa saja, nafsu kita tidak naik. Seperti itu. Paulus bilang sebaiknya Enggak usah, Bu. Jadi menurut ibu diam dulu aja. Jadi ibu diam dulu aja, udah selesai, Bu. Jadi menurut Pak Munte ini, kasus seperti ini nggak usah diceraikan ya, Bu ya. Diterusin betul, gitu ya. Betul, tidak boleh diceraikan karena sesuai dengan ayat yang tertulis. Kan sama, tidak boleh. Terserah mau cara apa. Diamlah dulu, Bu. Mau jungkir balik. Kau potong-potong terus tapi berputar-putar macam gasing. Jadi menurut Pak Munte ini bagaimana nasib seorang perempuan yang masih normal, Bang? Gimana solusinya itu? Nafsu, tadi kan Anda katakan bahwa nafsu itu berasal dari pikiran. Jadi kalau pikiran kita itu artinya tidak mikir ke sana, arti ngambil kesibukan apa segala macam, itu ya nafsu kita tidak bangkit. Dan itu dibuktikan banyak orang. Ada banyak orang yang lahir dari awal normal tetapi memilih tidak kawin, banyak. Jadi bukan mereka artinya bagaimana memenuhi nafsunya, itu kan pikiran Bang Andi aja yang seperti itu. Jadi artinya perempuan normal ini ya dibiarkan saja. Iya, biarkan. Dia kan bertahan seperti itu. Sampai mati ya, Pak ya? Iya, sampai mati. Nah, kalau suaminya meninggal udah bisa? Iya, kalau meninggal suaminya itu bisa. Bisa ya. Iya. Jangan mengerti perasaan manusia. Oke, Bang. Ikuti Tapi jangan perintah Tuhan. Udah dulu ya, Bu. Ini Bapak lo bagus. Jangan mengikuti perasaan manusia. Ibu mah ngerocos terus Kalau ya, terima kasih ya Pak Munte. Jadi memang kalau Pak Munte ini konsisten dengan Matius 19 nomor 6. Orang yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh dijadikan manusia. Kecuali karena zina. Ada tulisan di situ. Iya, kecuali karena zina nomor 9 ya, Pak. Zina boleh. Iya. Bagaimana kalau dikasih solusi, Pak? Pakai nomor 9. Pakai nomor 9 solusinya supaya bisa bercerai, Pak. Seperti apa itu? Kan solusinya nomor 9, Matius 19 nomor 9, Pak. Itu boleh bercerai kalau ada yang berzina. Iya, tadi kan aku bilang boleh bercerai kalau berzina. Kalau berzina salah satunya boleh bercerai. Tapi persoalannya, Pak, kalau sudah bercerai, berzina terus kawin lagi, dia berzina lagi, Pak. Tidak seperti itu, kan sudah bercerai. Artinya bercerai artinya kan udah pisah, tidak ada hubungan lagi. Baca Matius, Pak. Matius 5. Iya, Matius itu kan bercerai. Bercerai artinya tidak ada hubungan. Saya bacain, Pak ya, nomor 32-nya, Pak. Matius 5:32 ya, Pak ya. Ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Iya. Jadi kalau ada perempuan yang dengar dulu, Bang. Jadi dengar dulu, Bang. Kalau ada perempuan yang diceraikan oleh suaminya, terus perempuan ini kawin lagi, dia berzina, Pak. Bagaimana? Silakan. Karena diceraikan bukan keadaan berzina. Kan terus itu artinya ayat itu. Terus kawin lagi berzina ya, Pak? Kalau diceraikan karena berzina, maka dia boleh kawin dengan orang lain. Tapi dia berzina lagi, Pak, kalau kawin. Dia berzina lagi, Pak, kalau kawin, Pak. Tidak dikatakan seperti itu. Kan situ jelas. Tertulis, Pak. Coba tampilin katanya, Mbak. Bacakanlah. Tampilin aja balik layarnya. Matius 5, 31, 32 tadi. Iya. Di situ dikatakan mana. Tunggu. Lagi ditampilkan. Di situ jelas dikatakan kecuali karena zina. Iya. Tunggu, Pak. Bu Karina, diam dulu, Bu Karina. Jangan selalu pakai jari ya. Diam dulu, Bu Karina. Kok dibilang ini aneh? Bunda Rahma, diam dulu, Bunda Rahma. Nah ini, buka mic-nya, Bunda Nora, bacain. 3 berapa? 32. Apalah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina,
Dan siapa yang kawin dengan perempuan dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Zina, iya. Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena aturan gereja, sebentar Bang Andi. Iya. Karena aturan gereja membolehkan menceraikan hanya karena zina. Jadi kalau bukan karena zina ya nggak bisa. Jadi kalau istrinya ketahuan misalnya karena berzina, ya boleh diceraikan. Dan istrinya itu kalau sudah cerai maka tidak ada hubungan lagi. Nah, jadi silakan aja bawa jalan masing-masing. Itu maksudnya di ayat itu Bang Andi. Setiap Kristen yang bercerai itu Pak pasti ada yang berzina ya. Kalau dia bercerai di pengadilan itu kan menurut hukum negara. Di dalam gereja tidak ada perceraian kecuali perzinahan. Iya, tapi saya lihat Pak, banyak Kristen yang bercerai berarti mereka pesina semua. Iya, kalau banyak katakannya itu semua manusia mencuri juga banyak, membunuh juga banyak. Apa itu diperbolehkan di agama? Kan tidak. Yang melanggar berarti boleh bercerai kecuali zina. Di luar zina masih boleh cerai dong. Ya tidak ada seperti kan di situ Bung, kecuali karena zina. Kan sudah berzina karena apa itu? Kalau begitu kesimpulannya adalah setiap Kristen kesimpulannya adalah kesimpulannya adalah dengerin Bang. Kesimpulannya adalah setiap Kristen yang bercerai pasti mereka pesina, betul? Kalau dicerai dengan berzina tidak dikatakan seperti itu, tapi terserah Anda sekarang. Ya, udah dijawab. Terima kasih Pak. Lanjut. Karena kita lihat kasus perceraian juga tinggi loh di Kristen itu. Nah, sesuai data yang ada, bahwa boleh bercerai kecuali zina. Artinya, yang diperbolehkan bercerai itu pasti mereka pesina. Wah, berapa orang tuh yang berapa ratusan ribu itu yang berzina itu? Kita jelaskan bagaimana jembut dikatakan jadi kurban sempurna. Coba dijelaskan dulu. Siapalah terserah Andi. Boleh hari itu. Saya mau menghindari zina. Cepatlah itu. Tadi udah dijelaskan. Cepat. Ya biar kita kan sharing ini. Bagaimana jembut dikatakan kurban sempurna? Apa nggak ada kurbannya lagi? Belum selesai Bang. Bagaimana? Belum selesai. Apa belum sebenarnya, selesai? Bang, sebentar dulu. Gantianlah bertanya. Iya sebentar dulu. Ya. Tadi kan temanya seperti ini. Iya, gantian kita bertanya. Sebentar. Saya kan belum selesai dari saya. Bu Karyana, nggak usah dibuka mute-nya, Bu. Saya sudah capek dengan Ibu, jujur. Begini, Bang. Ya. Iya, oke. Terima kasih, Bu. Besok-besok kalau pakai jari, dibersihin dulu jari saya, Bu. Jadi begini Bang Munte punya anak gadis ketika menikah. Beberapa tahun kemudian terjadi konflik di dalam rumah tangga anak Bang Munte. Itu udah dijelasin tadi Bu. Sebentar udah dijelasin tadi, masa putar mata terus. Saya balik bertanya lah Bu. Sebentar dulu, saya belum selesai. Nah, anak Pak Munte ini selalu dipukul suaminya bertahun-tahun dan titik poinnya di situ. Sebentar dulu. Iya. Akhirnya sampai opname di rumah sakit. Nah, apakah menurut Pak Munte mau menyatukan lagi mereka Pak Munte? Bukan menyatukan lagi, mereka memang masih tetap bersatu. Mereka masih tetap bersatu, bukan menyatukan. Oke, ujungnya pisah ranjang kan? Iya, kalau pisah ranjang kan bukan cerai, Bu. Lagi hang itu. Kenapa berhenti, Bu? Ya, lanjut Bunda, lagi hang itu. Lanjut. Lagi hang. Sampai kapan dia harus mengalami pisah ranjang, Pak Munte? Ya, nggak ada batasan di Alkitab. 4 tahun? Nggak ada 4 tahun, 5 tahun sampai selamanya, Bu. Nggak ada batasan. Nggak ada batasan, Bu. Oke. Jadi begini, Pak. Oke, ya betul. Oke, nggak apa-apa. Jadi menurut Pak Munte, apakah Pak Munte sanggup melihat keadaan anak Pak Munte
dalam kesendirian seperti itu sampai dia mati? Ini bukan soal sanggup atau tidak sanggup, itu kan urusan Tuhan. Loh, ini jadi sekarang sebentar Bu, saya sudah paham. Sebentar Bu. Kalau masalah pisah ranjang itu mereka boleh pisah ranjang Bu. Pisah ranjang boleh, silakan. Enggak, saya di sini Pak Munte kalau bernarasi liar saya juga tidak suka Pak Munte. Ya, saya bukan bernarasi liar Bu. Nurani Pak Munte lah sendiri. Iya, mereka bisa pisah ranjang Bu. Ketika melihat diam dulu Pak Munte. Iya. Pak Munte tidak jelas statusnya, dia diam dulu. Iya tapi tidak mau diam. Pisah ranjang mereka Bu, itu saran saya. Diam dulu Bu. Kok diam-diam? Iya, Kan sudah dengar tadi. Ayo bikin lagi lah. Iya. Saya heran nengok Kristen ya. Kristen ini seperti munafik, maaf. Munafik lah. Seolah-olah terlalu patuh kali. Diam dulu makanya kau. Makanya cepatlah jelaskan. Suka-suka saya lah mau berapa jam. Bujanglah kau. Mau jadi kau pula. Dengarin dulu. Anjing kau. Sabar. Pak Muntek, sabar dulu Pak Muntek. Sabar. Ya lah dia sudah kurang ajar dia yang bicaranya. Ya udah Pak Muntek. Sabar dulu ya Pak Muntek ya. Lu kan teman gue Pak Muntek. Ya udah lanjut Bunda Nora. Jadi begini Pak Munte ya. Ini kalian selalu mengatakan kami tidak bisa melanggar perintah Tuhan, tidak bisa melanggar perintah Tuhan. Sekarang bertentangan dengan hati nurani kalian. Kalian tuh memberontak. Kenapa saya katakan memberontak? Anak saya pisah ranjang dengan suaminya. Bertahun-tahun tanpa kejelasan statusnya. Dia janda atau tidak. Sementara dia sudah tidak dinafkahi. Ujungnya saya yang harus memberikan makan anak saya ini. Karena nggak ada pekerjaannya. Ini yang saya bilang, apakah ini adil? Kalian larikan terus ke hukum Tuhan, hukum Tuhan, hukum Tuhan. Makanya saya pertanyakan di sini, bagaimana Tuhan yang seperti ini? Janganlah, jangan munafik sekali. Kalau seandainya ada hukum Tuhan saya seperti ini, lebih bagus saya tidak punya Tuhan, maaf. Ini sudah menyiksa saya loh. Ketika saya melihat orang lain hidup bahagia dengan suaminya, punya anak bahagia, saya sudah, apa? Bu, Status bisa saya jawab. Jelas. Sebentar. Status saya tidak Ibu jelas. bernarasi terus, bukan kesempatan untuk menjawab. Saya sudah mengerti. Saya sudah Pak Munte. Sesuai fakta. Kamu yang munafik. Munafik kamu. Ya udah cukup. Sudah bisa saya jawab Bu. Ya silakan dijawab bagaimana. Biar aja Tuhan yang apa? Biar aja Tuhan yang Sudah apa? bisa saya jawab Bu. Bisa ya diam Menora. Silakan solusinya apa? Silakan solusinya gimana Pak Munte? Silakan. Banyak yang janda dari muda tidak menikah lagi demi anaknya, apalagi di kalangan orang Batak. Banyak itu Bu. Banyak, bukan satu dua, banyak. Bukan hanya saja sekedar berpisah, ini kan masih pisah ranjang kan. Yang janda dari muda banyak, baru punya anak satu. Ya anak yang satu ini besarkannya, itu biasa itu, apalagi di kalangan orang Batak. Jadi tidak ada kaitan itu dengan nafsu apa segala macam Bu. Nah, begitu tanggapannya Bu. Enggak gitu pertanyaannya Bu Nora. Ini contoh nih, anak Bapak ini anak Pak Munte gadis menikah. Terus suaminya ini tidak kerja, mabokan, judi, KDRT begitu. Udah dipisahin bertahun-tahun gitu loh. Nah, solusinya gimana Pak? Diceraikan atau tetap anak Bapak ini status punya suami atau diceraikan gimana? Iya, tetap punya suami. Tetap punya suami. Masalah pisah ranjang itu perkara lain. Nah, sampai mati. Pak, ya, Bu. Sampai mati ya Pak. Sampai mati gitu ya. Ya sampai mati. Sampai mati Bu Nora udah dijawab. Itu banyak dibuktikan sama orang-orang Batak. Banyak dibuktikan orang-orang Batak. Bang, jangan membawa suku Batak. Ya, terserah Ibu lah. Berapa Batak sekarang kawin itu Bang? Stop dulu, stop bawa suku Bang, stop bawa suku nggak bagus ya, stop bawa suku. Nggak apa-apa. Banyak baru Batak. Iya, banyak memang banyak. Saya orang Batak loh. Jadi berapa banyak? Berapa banyak? Ya ukuran ini banyak cukup. Udah dijawab, tidak ada solusi. Udah cukup. Wis, jangan perdebatan jauh. Udah dijawab, tidak ada solusi. Jadi seperti itu. Jadi sekarang saya balik bertanya Bu Nora.
saya jawab. Di dalam Ibnu Daud 2407 bahwa jembut Ibnu Daud 2407 bahwa jembut adalah kurban sempurna. Di mana itu tertulis? Di Ibnu Daud 2407. Ibnu apa? Ibnu Daud 2407. Ya, coba tampilkan bang. Aku nggak bisa nampilkan. Buka aja. Ah, apa itu alasanmu? Ya itu kan dibilang bahwa jembut kurban sempurna. Pertanyaan saya, apa nggak ada kurban yang lain? Hadis Abu Daud ya? Bukan? Iya. Nggak ada menceritakan begitu? Ada. Nggak ada. Ada. Nggak ada. Nggak ada berbicara. Nggak ada, kecuali lu edit. Nggak ada bicara. Nggak ada pun jadilah. Nggak ada. Tetapi itu ada di Ibnu Daud. Ya, tampilkan aja. Buka aja di Google, ada itu. Di situ tertulis gitu ya, mengenai apa ya kalau nggak salah ya. Coba tampilkan dulu deh. Enakan tampilkan dulu. Aku nggak bisa nampilkan. Ibnu Daud berapa? Itu mengenai sebenarnya kalau nggak salah itu mengenai hewan kurban betina. Berkurban dengan berkala tidak ada engkau ambil sebagian rambut. Dengerin dulu. Sebagian rambutmu, bukan rambut dan kukumu, dan serta engkau gunting kumismu, dan kau cukur buku kemaluanmu. Bulu kemaluan itu apa itu? Ya dicukur, maka itulah kurban yang sempurna. Jembut kan? Ya dicukur, diperbolehkan. Ya, itu dijembut, itu dikurbankan. Tapi Anda nggak bisa kalau hadis itu tidak ada berkata kasar bulu kemaluan, itu halus bahasanya. Iya, kalau lu kasarkan iya, kalau bahasa sehari-harinya lah aku bilang. Kan itu kita haluskan. Boleh nggak saya mengatakan juga? Ntar dulu. Boleh nggak kalau saya berkata kasar? Tuhan bukan keluar dari memek. Boleh nggak? Kasar nggak tuh? Silakan. Kasar nggak tuh? Iya, silahkan aja. Enggak, itu kasar apa sopan? Iya, salahnya kan vagina itu kan maafkan sama. Enggak, itu kasar apa sopan? Enggak. Bagiku enggak. Nah, kenapa nggak diperhalus menjadi bulu kemaluan, Bang? Kenapa lu memperkasar? Kemaluan itu kan kalau bahasa sehari-hari kan tidak seperti itu. Lah, lu yang merubah ya, yang tertulis. Sekarang bukan itu yang jadi apa? Bagaimana itu bisa? Nggak bisa lu tarik dulu kata-katamu, nggak bisa. Lu rubah dulu kata, lu tarik dulu ucapanmu. Kau ganti kata-katanya, nggak boleh ganti bro. Ganti dulu kata-katamu. Kok ganti dulu kata-katamu, baru kau minta maaf karena kau merubahnya. Oke? Kau yang merubah lu. Inilah korban Estefanias lagi nih, suka merubah data. Di sana diperhalus, lu perkasar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah saya dapat. Ya. Begitu loh Dato. Ini data ini sudah masih zaman mahasiswa saya bahas. Mereka memang suka merubah datanya. Gitu loh. Di sana diperhalus, dia perkasar. Gak boleh. Iya, kalau Tuhan cukur bulu kemaluan boleh. Boleh lah, siapa ya? Tuhan kan punya punya bulu. Di Bible sendiri Tuhanmu pinjam bisa cukur loh. Mencukur bulu kemaluan. Nah, dibaca di kalau saya kasih data ya. Bisa cukur. Buat apa bisa cukur? Baca Yesaya Bunda Rora. Yesaya 7:20 nomor Bunda Rora. Tampilin datanya. Yesaya 7 nomor 20. Iya. Ini Bang di bahasa saya. Ya ini aja nih. Ini tunggu ya, besar dulu. Iya, ini. Nah, ini baca.
Baca aja, jangan ditunjukin bang. Baca Oke. semua. Iya. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yaitu Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha. Bahkan pisau itu akan menekam janggut juga. Udah. Tuamu aja mencukur boleh kok. Pergi dia orangnya ya. Kau pergi sih, udahlah ya. Jadi kau jangan merubah data. Kau bilang embut-embut begitu, nggak ada yang tertulis begitu. Boleh kok mencukur. Kau aja nggak nyukur-nyukur lah, sampai dia keluar kemana-mana begitu. Kalau ganti menjadi embut udah perkasar. Islam itu memperhalus, kau datang memperkasar. Ada-ada aja kau.